Selamat datang di 3 Manajer Amatir bahas taktik bola. Pertandingan pekan ke-25 Liga Premier Inggris 18 Februari 2024 mempertemukan dua tim penghuni Big Six Inggris, yaitu Manchester City dan Chelsea. Sang tuan rumah Manchester City yang sedang bersaing untuk posisi puncak menjamu Chelsea yang sedang dalam tren kemenangan positif pada dua pertandingan terakhirnya, meskipun harus kalah secara telak oleh Wolves sebelumnya. Bagaimanakah pertandingan antara dua tim raksasa Inggris ini berjalan, dan tim mana yang akan keluar sebagai pemenang? Inilah analisisnya. Sang tuan rumah Manchester City bermain dengan formasi 3-2-4-1 yang diisi trio Ake, Ruben Dias, dan Kyle Walker di lini belakang, diikuti double pivot Rodri dan Akanji. Doku diberikan kepercayaan oleh Pep untuk bermain di sisi sayap kiri Manchester City, sedangkan posisi striker seperti biasa diisi oleh Erling Haaland. Sedangkan Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1 di mana Gusto berada di bek kanan dikarenakan Reece James yang belum pulih dari cedera. Lini tengah diisi oleh double pivot Caicedo dan Enzo, sedangkan Gallagher menempati posisi nomor 10 bagi Chelsea. Ex-Wonderboy dari City yaitu Cole Palmer kini bermain melawan klub lamanya di posisi sayap kanan berhadapan dengan Jeremy Doku. Sedangkan posisi nomor 9 seperti biasa diisi oleh Nicholas Jackson, sementara Nkunku berada di bangku cadangan. Dalam fase build-up, City membangun serangan dari belakang dengan Dias dan Ake yang bermain lebih defensif dan Kyle Walker yang bermain lebih ofensif. Rodri dan Akanji ditugaskan sebagai penghubung bola dari lini belakang Manchester City, sedangkan Kyle Walker lebih sering berada sejajar dengan lini tengah Manchester City. Ake juga terlihat sering melebar di sayap kiri sehingga lebih mirip seorang left back bagi City dibanding membentuk 3 orang back di lini belakang. Praktis, Ruben Dias kerap kali menjadi orang terakhir sebelum Ederson pada lini belakang Manchester City. Dengan adanya penjagaan ketat terhadap lini tengah dari City, maka Pep melakukan perubahan kecil terhadap cara pengaliran bola ke lini tengah. Akanji dan Rodri diminta untuk bergantian melakukan bait and switch. Orang terdekat dari pembawa bola yaitu Rodri bertugas untuk berlari ke arah Doku yang sedang membawa bola, sedangkan Akanji sebagai orang terjauh bertugas untuk menerima bola dan mengalirkannya. Apabila bola dialirkan ke sayap kanan, maka Foden dan De Bruyne masing-masing bergerak secara diagonal terhadap satu sama lain. Foden akan menusuk ke dalam, sedangkan De Bruyne akan bergerak ke arah sayap layaknya seorang winger. Sedangkan dalam fase bertahan, City bermain menggunakan pressing tinggi dengan Doku, Haaland, De Bruyne, dan juga Foden yang berada sejajar untuk menyulitkan progresi bola dari Chelsea. Pressing tinggi ala Pep ini tidak menggunakan box midfield, namun lebih ke arah man-to-man marking. Ini dikarenakan kondisi fisik pemain-pemain City yang terbilang sangat baik. Di saat Foden naik untuk melakukan pressing, maka ada KDB yang akan menjaga area half space, sedangkan Doku bergerak untuk shadow marking Petrovic. Hal ini memaksa Chelsea untuk mengirimkan bola lambung jauh ke depan atau melakukan build up di area sayap-sayap mereka. Seiring berjalannya pertandingan, lini belakang City juga berubah dengan adanya penggunaan 4 back dengan Akanji yang turun ke lini belakang serta Rodri yang bermain sebagai single pivot bagi City. Selain itu, pressing dari City juga berubah menjadi 3 pemain di depan sehingga memungkinkan Foden ataupun KDB berada di kanan dan Alvarez berada di kiri dan bertindak sebagai double pivot. Sedangkan Rodri akan menjadi sweeper sekaligus membuat anak asuh Guardiola mampu menangkan duel di lini tengah. Masuk ke tim tamu, dalam melakukan serangan, Chelsea berusaha untuk membangun serangan dari belakang. Namun, tingginya pressing yang dilakukan oleh City terlebih secara man-to-man membuat Chelsea kesulitan untuk mengembangkan serangan mereka. Saat kesempatan untuk counter attack datang, Poch meminta anak asuhnya untuk mencari pemain dengan duel 1 lawan 1 dan mengirimkan umpan kepadanya. Dalam kesempatan ini, Nico Jackson bermaksud untuk memberikan umpan terobosan ke arah Sterling. Sayang, ia menendang bola terlalu keras sehingga gagal diraih oleh Sterling. Rapatnya pertahanan dari City memaksa Poch untuk beradaptasi. Caranya dengan melakukan umpan yang melewati lini pressing dari Manchester City. Disasi yang mendapatkan tekanan dari Doku mampu untuk mengirimkan umpan melewati pressing City ke arah Palmer yang turun pada sisi kanan attacking Chelsea. Kombinasi antara Palmer dan Gusto pun mampu menarik 3 pemain sekaligus yaitu Doku, Alvarez, dan Ake. Hal ini membuat ruang di area sayap kanan Chelsea yang mampu dimanfaatkan oleh Malo Gusto. Dalam fase bertahan, Chelsea lebih banyak bermain mid block meskipun beberapa kali mencoba untuk bermain bertahan dengan posisi yang agak tinggi. Box midfield pun kembali digunakan oleh Pochettino melalui Gallagher yang naik sejajar dengan Nicholas Jackson. Sedangkan salah satu dari Sterling atau Palmer akan bergerak ke area tengah dan bertandem dengan Enzo atau
Roberto Caicedo di lini tengah. Sedangkan pemain tengah yang tersisa akan melakukan man marking terhadap De Bruyne. Hal ini dilakukan Pochettino untuk memenangkan duel di area tengah, mempersulit aliran bola ke lini tengah, serta memaksa City untuk mengalirkan bola melalui area sayap mereka. Kebuntuan untuk kedua tim akhirnya pecah pada menit ke-42. Clearance Malo Gusto yang tidak mampu dibendung dengan sempurna oleh De Bruyne ternyata memberikan kesempatan bagi Nicolas Jackson untuk melakukan operan ke arah Palmer yang berlari di sisi kanan Chelsea. Berbekal keunggulan pemain di sisi kanan, tanpa pikir panjang pun Jackson dan Palmer melakukan operan 1-2 yang memungkinkan Nicolas Jackson untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh Ruben Dias di sisi kiri pertahanan City. Tampak Akanji juga sudah tertinggal lumayan jauh dari Nicolas Jackson dan kesulitan untuk mengejarnya. Jackson yang tahu bahwa ia memiliki banyak waktu untuk mengolah bola, memutuskan untuk memberikan umpan silang ke arah Sterling yang berlari menjauhi Walker. Umpan tersebut berbuah manis, dikarenakan Sterling mampu untuk mengontrol bola dan mengecoh Kyle Walker terlebih dahulu. Tendangan terarah dari Sterling pun mampu untuk mengoyak jala gawang Ederson, sehingga memberikan keunggulan bagi tim tamu pada pertandingan ini. Gol ini juga merupakan gol keduanya saat melawan Manchester City pada musim ini. Sungguh, serangan balik cepat yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Chelsea, sehingga membuat skor sementara City 0 dan Chelsea 1. Gol Sterling tadi sekaligus menjadi penutup babak pertama ini. Performa Chelsea pun terbilang cukup baik meskipun kalah dalam penguasaan bola serta kesulitan untuk melakukan build up. Namun, pertahanan mereka dapat dibilang cukup solid, terutama dalam mengisolasi lini tengah City yang berisi Rodri, Akanji, dan De Bruyne. Dikarenakan rapatnya pertahanan City, maka Chelsea terpaksa bermain counter attack pada pertandingan ini. Namun, counter attack yang mereka lakukan berbuah manis dengan 1 dari 3 tembakan menjadi gol serta membawa keunggulan bagi Chelsea hingga turun minum di babak pertama. Di sisi lain, City tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Chelsea melalui area tengah, sehingga terpaksa bermain melalui area sayap, terutama area sayap kiri yang diisi oleh Doku. Sayangnya, kualitas finishing yang sedang buruk bagi City membuat anak asuh Pep Guardiola gagal untuk mencetak 1 gol pun di babak pertama ini. Pada awal babak kedua ini, sang tuan rumah City nampak lebih sering melakukan penyerangan melalui sektor sayap, namun belum bisa dikonversi menjadi gol pada awal babak kedua. Dan juga ketika bertahan pun mereka cukup baik karena ada bantuan dari pivot mereka yaitu Rodri juga Akanji. Ketika regroup menjadi lebih mudah menutup serangan-serangan dari Chelsea. Sedangkan di sisi lain, Chelsea pada awal babak kedua ini terlihat dapat mengimbangi City dari sisi bertahan. Mereka mampu menahan serangan-serangan anak asuh Pep dengan baik, dan ketika menyerang pun umpan-umpan mereka sangat terlihat rapi, namun belum mampu menembus jala gawang Ederson di babak kedua ini. Di menit 63, Pochettino melakukan pergantian pemain pertamanya, di mana ia memasukkan Nkunku untuk menggantikan sang pencetak gol pertama yaitu Raheem Sterling. Kali ini, Nkunku akan diplot menjadi striker tunggal, sedangkan Nico Jackson akan digeser menjadi sayap kiri. Di saat yang sama, sang tuan rumah pun melakukan pergantian pemain juga, di mana Pep Guardiola memasukkan Bernardo Silva untuk menggantikan Julian Alvarez yang bermain kurang baik pada pertandingan ini. Dan seperti biasa, Bernardo diplot menjadi central midfielder yang juga sesekali membantu saat penyerangan, juga saat regroup ia ikut kembali. Tidak lama setelah itu, pada menit 70, Pochettino melakukan pergantian pemain kedua mereka, di mana dengan mengejutkan, ia mengganti Cole Palmer dengan Trevoh Chalobah. Karena pergantian pemain ini pun, positioning pemain Chelsea agak berubah, di mana Chalobah mengisi posisi bek kanan, dan Malo Gusto kali ini maju menjadi sayap kanan. Taktik yang cukup menarik dari Pochettino. Lalu, pergantian pemain ketiga Chelsea dan yang terakhir untuk mereka di pertandingan ini dilakukan pada menit 81, di mana Cesar Casadei masuk untuk menggantikan Nico Jackson. Naas bagi Chelsea, tidak lama setelah pergantian pemain ketiga mereka, bola muntah hasil syuting keras Kyle Walker malah berputar bebas dan langsung disambut oleh Rodri dengan syuting tajam, walaupun sedikit mengenai kaki Chalobah, berhasil masuk ke gawang Petrovic dan membuat skor kini menjadi imbang 1-1 di menit akhir-akhir pertandingan ini. Insting yang luar biasa sekali dari Rodri. Tidak lama setelah gol penyama kedudukan tadi, tepatnya pada menit 95 pun akhirnya laga penuh aksi ini usai dengan skor imbang. Sang tuan rumah terpaksa harus puas akan skor ini walaupun mereka lebih dominan menyerang di babak kedua ini. Masuk ke statistik, pada attacking threat terlihat bahwa kedua tim saling melakukan jual beli serangan pada babak pertama. Namun,
Gol bagi Chelsea justru datang melalui serangan balik cepat. Sedangkan di babak kedua, City terlihat sangat menguasai permainan, bahkan mengurung Chelsea pada sisi lapangan mereka sendiri. Lalu, pada passing network yang dilakukan oleh City, terlihat bahwa Ake cenderung lebih menyerang sehingga meninggalkan ruang kosong yang harus di-cover oleh Ruben Dias. Di sisi lain, Akanji akan turun untuk membentuk pertahanan 3 back sekaligus menjadi penghubung antar lini bersama Rodri yang berposisi lebih advance. Serangan City pun dominan dilakukan di area sayap kiri mereka, sedangkan Chelsea kesulitan untuk melakukan build up lebih dari area pertahanan mereka sendiri, kecuali di area sayap kanan tempat Ake lebih sering ofensif. Dalam attacking sequence involvements, terlihat bahwa Rodri, De Bruyne, dan Doku merupakan pemain City yang paling aktif dalam membuat change dengan masing-masing 8, 13, dan 8. Sedangkan nama-nama lain cenderung lebih aktif untuk menyelesaikan change tersebut, seperti Haaland dan Alvarez misalnya. Hampir semua pemain City mencatatkan keikutsertaan mereka dalam pembuatan change bagi City, mulai dari lini depan, tengah, hingga lini belakangnya. Sedangkan bagi Chelsea, Gallagher merupakan pemain yang paling aktif dalam keikutsertaan pembuatan change dengan 1 change created dan 3 build up to shot-nya. Berangkat dari statistik attacking sequence involvement tadi, terlihat bahwa KDB sangat dominan pada pertandingan ini sebagai pemain nomor 10 untuk City, melakukan 8 crossing, 7 key pass, dan 1 big change created, semuanya dalam 97 sentuhan, walaupun akurasi dari operannya hanya sebesar 79%. Sedangkan bagi Chelsea, pemain yang menonjol pada pertandingan kali ini ialah Enzo Fernandez. Enzo melakukan permainan defensif yang sangat baik, memenangkan 4 dari 6 ground duels, memenangkan 100% tackle-nya, melakukan 4 blok, 3 sapuan, bahkan mencatatkan 1 key pass bagi Chelsea. Lalu, sekian saja analisis dari kami untuk pertandingan Manchester City versus Chelsea pada pekan ke-25 Liga Premier Inggris. Terima kasih sudah menonton.